Angin pagi berhembus lembut melewati halaman istana, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Di antara deretan pilar tinggi yang menjulang megah, seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan sapu di tangannya. Namanya Ki Dharma, tukang sapu istana yang sudah bekerja di sana lebih dari 30 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk, namun gerakannya tetap lembut dan penuh hormat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ki Dharma sudah ada di pelataran istana. Ia bukan siapa-siapa di mata para bangsawan, tapi setiap lantai yang berkilau, setiap taman yang rapi, dan setiap lorong istana yang harum, semua adalah hasil tangannya. Ia bekerja bukan untuk pujian, tapi karena baginya, kebersihan adalah doa tanpa suara. Sambil menyapu, Ki Dharma sering berbisik lirih, seolah berbicara dengan lantai dan angin. Setiap debu ini mungkin berasal dari langkah mereka yang membawa kebaikan. Jangan disapu dengan marah, tapi dengan kasih. Para pelayan muda sering menertawakannya. Ki Dharma, kenapa bicara sama lantai? Mau lantainya jawab. Ki Dharma hanya tersenyum. Lantai juga punya kenangan, nak. Ia tahu siapa yang berjalan dengan sombong dan siapa yang melangkah dengan rendah hati. Tak banyak yang tahu, Ki Dharma dulu pernah menjadi prajurit muda kerajaan. Namun dalam perang besar, ia kehilangan segalanya. Keluarga, pangkat, bahkan rumah. Saat banyak orang mencari kehormatan, Ki Dharma memilih melayani dalam diam, menjadi penjaga kebersihan tempat para pemimpin berpijak. Kalau aku tak bisa menjaga negeri dengan pedang, biarlah aku menjaganya dengan sapu, katanya. Suatu pagi, raja muda yang baru naik tahta, Raja Adiprana berjalan melewati haula utama. Ia berhenti ketika melihat Ki Dharma sedang menunduk, mengelap lantai yang sudah nyaris tanpa noda. Orang tua, mengapa engkau bekerja sekeras itu? Tidak bosan mengelap lantai setiap hari? Ki Dharma mengangkat wajahnya perlahan, tersenyum dengan mata yang penuh keteduhan. Hamba tidak mengelap lantai, Baginda. Hamba sedang mengelap hati hamba sendiri. Setiap kali lantai bersih, hati hamba juga ikut jernih. Raja tertegun. Kata-kata itu, sederhana namun dalam, menggema dalam pikirannya sepanjang hari. Ia baru saja memimpin negeri, tapi belum pernah mendengar filosofi yang begitu indah dari seorang rakyat biasa. Sejak hari itu, Raja sering memperhatikan Ki Dharma. Setiap kali ia melintas, lelaki tua itu tetap membungkuk rendah, tanpa pernah berharap disapa. Ia mengerjakan tugasnya dengan cinta yang tenang. Kadang, Raja diam-diam mengikuti langkahnya, melihat bagaimana setiap sudut istana seolah bercahaya setelah Ki Dharma lewat. Bukan hanya lantai yang bersih, tapi ada aura ketenangan yang tertinggal. Suatu malam, ketika badai mengguncang istana, sebagian atap haula roboh. Semua pelayan berlari ketakutan, tapi Ki Dharma justru datang membawa lentera. Ia menuntun para pekerja muda mengevakuasi barang-barang penting. Jangan panik, cahaya kecil tetap bisa mengalahkan gelap, asal tidak padam, ujarnya sambil menahan atap yang hampir runtuh. Keesokan paginya, Raja mendatangi haula yang rusak. Ia menemukan Ki Dharma tertidur di pojok ruangan, masih memegang lentera yang hampir padam. Lantai tetap bersih, walau hujan deras semalaman. Raja menatap lelaki tua itu dengan kagum, dan bertanya pelan pada pengawal. "Berapa upah orang ini?" Pengawal menjawab, "Hanya cukup untuk makan 2 kali sehari, Baginda." Raja terdiam. Di dalam hatinya tumbuh rasa hormat yang tulus. Sejak hari itu, istana menjadi tempat yang berbeda. Semua pelayan mulai meniru semangat Ki Dharma. Mereka bekerja bukan karena takut dimarahi, tapi karena terinspirasi. Dan Raja muda mulai memahami arti sebenarnya melayani rakyatnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah badai besar itu, nama Ki Dharma menjadi buah bibir di seluruh istana. Tapi anehnya, lelaki tua itu tetap hidup sederhana, tak sedikit pun berubah. Setiap pagi, ia masih datang sebelum matahari terbit, masih membawa sapu yang sama, dan masih berbicara lembut pada lantai yang ia rawat seperti sahabat lama. Raja Adiprana sering memperhatikannya diam-diam dari balkon atas. Ia heran, bagaimana seseorang bisa bekerja dengan begitu tenang, tanpa pernah mengeluh, tanpa mengharap imbalan apapun. Suatu pagi,
Raja memutuskan untuk berbincang lebih lama dengan Ki Dharma. "Ki Dharma," ujar sang raja, "mengapa engkau tidak pernah mengambil cuti? Engkau sudah tua, biarkan pelayan muda menggantikanmu." Ki Dharma menyenyum, menggeleng pelan. "Baginda, sapu tua ini sudah tahu setiap sudut istana lebih baik dari siapapun. Kalau hamba berhenti, siapa yang akan menyapa lantai ini tiap pagi? Ia mungkin merasa kesepian." Raja tertawa kecil. "Engkau memang aneh, Ki Dharma, tapi kata-katamu selalu menenangkan." Lelaki tua itu menjawab dengan lirih. "Hamba hanya belajar dari debu, Baginda. Ia ringan, mudah terbang kemana saja. Tapi ketika ia jatuh, ia hanya ingin diterima, bukan diusir, sama seperti manusia." Kata-kata itu membuat raja termenung lama. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk dengan urusan kerajaan, lupa memerhatikan hal-hal kecil yang justru membentuk kebesaran istananya, kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan. Sejak hari itu, Raja Adiprana mulai sering berjalan tanpa pengawal, menyapa para pelayan, menanyakan kabar mereka, dan memberi waktu istirahat lebih panjang bagi pekerja istana. Semua itu terinspirasi dari Ki Dharma, sang tukang sapu yang tidak tahu apa itu kekuasaan, tapi mengerti sepenuhnya apa itu kebijaksanaan. Namun tak semua orang senang dengan perubahan itu. Beberapa pejabat istana berbisik di balik tirai. Raja mulai mendengarkan kata-kata tukang sapu. Ini berbahaya. Bagaimana mungkin seorang penguasa mengambil pelajaran dari rakyat jelata? Fitnah dan cemoohan mulai beredar. Tapi raja tidak peduli. Ia percaya bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari singgasana. Kadang, justru lahir dari tangan yang menggenggam sapu dengan cinta. Suatu siang, Ki Dharma jatuh pingsan di tengah aula. Sapu tuanya terlepas dari tangan. Para pelayan berlari panik memanggil tabib. Raja sendiri turun tangan, menuntun Ki Dharma ke ruang perawatan. Setelah sadar, Ki Dharma menyenyum lemah. "Maafkan hamba, Baginda. Sapu hamba jatuh sebelum pekerjaannya selesai." Raja menggenggam tangannya. "Ki Dharma, istirahatlah. Engkau sudah melakukan lebih dari cukup." Namun lelaki tua itu menggeleng pelan. "Masih ada debu di pojok barat aula, Baginda. Jika hamba tiada nanti, mohon pastikan tidak ada yang melupakannya, karena debu yang dibiarkan lama-lama bisa menutupi cahaya." Raja menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata itu bukan hanya tentang debu, tapi tentang jiwa manusia, tentang kealpaan, tentang ego, tentang hal-hal kecil yang bila dibiarkan bisa menodai nurani. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap pekerja istana diberi penghargaan atas dedikasi mereka, sekecil apapun perannya. Istana kini tidak hanya megah di luar, tapi juga hangat di dalam. Semua berawal dari satu orang tua yang menyapu dengan hati. Malam itu, Raja berdiri di balkon menatap bintang bertaburan. Ia melihat Ki Dharma duduk di taman kecil dengan sapunya di pangkuan, menatap bulan sambil bersenandung pelan. Raja mendekat dan duduk di sampingnya. "Ki Dharma, kalau engkau tidak bekerja di istana, apa yang ingin engkau lakukan?" Ki Dharma menyenyum. "Hamba ingin membuka sekolah kecil di kampung, mengajari anak-anak bahwa menyapu bukan pekerjaan hina, tapi bentuk cinta, karena dari kebersihan lahir kedamaian." Raja mengangguk pelan, menatap langit bersama lelaki tua itu. Dan di malam sunyi itu, dua manusia berbeda dunia berbagi mimpi yang sama, menjadikan kerajaan mereka tempat yang lebih bersih, bukan hanya di lantai, tapi juga di hati setiap orang. Musim berganti. Bunga melati yang dulu harum kini mulai gugur satu persatu. Di sudut istana, Ki Dharma masih tampak bekerja. Tapi langkahnya kini lebih lambat, tangannya mulai gemetar. Sapu tua kesayangannya sudah mulai rapuh, namun ia enggan menggantinya. "Sapu ini sudah tahu irama langkahku," katanya sambil tersenyum. "Kalau diganti, lantai mungkin akan terasa asing." Raja Adiprana sering memperhatikan dari kejauhan. Dalam hatinya tumbuh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan.
Bukan kehilangan pelayan, tapi kehilangan seseorang yang telah menjadi cermin kehidupannya. Setiap kali raja merasa marah, letih, atau bingung mengambil keputusan, ia selalu mencari Ki Dharma. Lelaki tua itu tidak pernah memberi jawaban langsung, tapi selalu menuntunnya dengan perumpamaan yang lembut. Suatu pagi, raja datang membawa sebuah bingkisan berisi sapu baru yang indah. Gagangnya dari kayu jati dan ujungnya dari serat emas. "Ki Dharma," katanya dengan nada lembut, "ini hadiah kecil dari hamba. Engkau telah menjaga istana dan hati kami semua. Terimalah sapu ini sebagai tanda terima kasih." Ki Dharma menatap sapu itu lama, lalu tersenyum. "Baginda, terima kasih. Tapi izinkan hamba menolak hadiah ini." Raja terkejut. "Mengapa? Bukankah engkau pantas mendapatkannya?" Ki Dharma menunduk hormat. "Sapu emas tak akan sanggup menyentuh debu dengan kasih, Baginda. Ia terlalu berharga untuk kotor. Tapi sapu tua ini, meski compang-camping, sudah terbiasa menunduk rendah." Raja terdiam. Dalam sekejap, ia merasa sapu tua itu lebih mulia daripada mahkota emas di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Ki Dharma tidak datang ke aula seperti biasa. Para pelayan cemas. Mereka menemukan lelaki tua itu di kamarnya, sedang menatap jendela dengan senyum tenang. Sapu tuanya terletak di pangkuan. Raja segera datang. "Ki Dharma, apa engkau sakit?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Tidak, Baginda. Hamba hanya merasa waktu hamba hampir selesai. Tapi jangan khawatir, lantai istana sudah cukup bersih." Air mata menetes di pipi raja. Ia berlutut di depan Ki Dharma, memegang tangannya erat. "Ki Dharma, engkau bukan hanya tukang sapu. Engkau guru bagi kami semua." Ki Dharma tersenyum lembut. "Guru sejati adalah kehidupan itu sendiri, Baginda. Hamba hanya kebetulan sempat mendengar bisikannya lewat sapu dan debu." Ia lalu menatap keluar jendela, ke arah taman istana yang hijau. "Lihatlah, Baginda, pagi begitu indah. Tapi setiap pagi selalu berakhir menjadi siang, dan siang menjadi malam. Begitu pula dengan hidup kita. Yang penting, bukan seberapa lama kita menyapu dunia, tapi seberapa bersih hati yang kita tinggalkan." Raja menunduk, tak kuasa berkata apa-apa. Malamnya, istana terasa sunyi. Angin membawa aroma bunga melati ke kamar Ki Dharma. Ia berbaring tenang, sapunya diletakkan di sisi ranjang. Sebelum menutup mata, ia berbisik pelan. "Semoga sapu ini kelak dipegang oleh tangan yang tulus. Bukan untuk membersihkan lantai, tapi untuk menyapu kesombongan manusia." Keesokan paginya, Ki Dharma telah tiada. Ketika kabar itu sampai ke telinga raja, seluruh istana berhenti beraktivitas. Tidak ada musik, tidak ada perjamuan, hanya sunyi dan kesedihan. Raja sendiri datang ke kamar Ki Dharma, duduk di samping jenazahnya, memegang sapu tua itu dengan gemetar. Ia kemudian berkata dengan suara serak, "Engkau telah mengajarkan kami arti pelayanan, arti kesederhanaan, dan arti cinta dalam diam. Istana ini akan selalu mengingatmu, Ki Dharma." Raja memerintahkan agar sapu tua Ki Dharma disimpan di aula utama istana. Bukan sebagai benda biasa, tapi sebagai simbol pengabdian dan ketulusan. Setiap orang yang melangkah melewati aula itu nakini menunduk, bukan karena protokol kerajaan, tapi karena rasa hormat terhadap lelaki sederhana yang telah mengajarkan cara menyapu hati. Dan sejak hari itu,
Istana yang megah itu tidak hanya bersinar karena marmer dan emasnya, tapi karena kisah seorang tukang sapu yang meninggalkan cahaya di setiap langkahnya. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Ki Dharma. Istana terasa berbeda. Sepi meski ramai. Megah tapi kehilangan kehangatan. Tidak ada lagi suara sapu yang berbisik di lantai setiap pagi. Tidak ada lagi senyum tua yang menyapa para pelayan dengan lembut. Raja Adiprana sering bangun lebih awal, berjalan menyusuri haula yang dulu selalu bersih oleh tangan Ki Dharma. Walau kini banyak pelayan yang menyapu, entah mengapa lantai itu terasa lain, seolah kehilangan jiwa yang dulu menjaganya. Suatu pagi, Raja berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer. Ia berhenti di sudut barat haula, tempat yang dulu selalu diperhatikan Ki Dharma. Di sana, ada sedikit debu yang belum tersapu, hanya setipis bayangan. Tapi saat melihatnya, Raja tersenyum lirih. Engkau benar, Ki Dharma. Debu kecil pun bisa menutupi cahaya, bila kita tak peduli. Raja lalu berlutut, mengambil sapu tua Ki Dharma yang kini dipajang dalam kaca di tengah haula. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya, lalu mulai menyapu lantai itu sendiri. Para pengawal dan pelayan terkejut melihatnya, tapi Raja berkata, "Biarkan aku belajar lagi dari guruku yang paling bijak." Suara sapu perlahan bergesekan dengan lantai, mengisi haula yang sunyi. Setiap gerakan terasa seperti doa, sebuah penghormatan bagi jiwa yang telah pergi namun meninggalkan keabadian dalam kesederhanaan. Beberapa hari kemudian, Raja mengundang seluruh rakyat ke halaman istana. Di tengah lapangan yang luas, berdiri sebuah patung sederhana berbentuk sapu kayu tua, bukan dari emas, bukan dari batu permata, tapi dari kayu biasa yang diukir dengan penuh ketulusan. Raja berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata dengan suara yang bergetar, "Bertahun-tahun kita mencari kehormatan dalam mahkota dan pedang. Tapi hari ini aku belajar bahwa kehormatan sejati ada di tangan yang mau melayani." Lelaki tua yang kita kenal sebagai tukang sapu telah mengajarkan kita arti kerja, arti cinta, dan arti kesucian hati. Mulai hari ini, setiap orang yang bekerja dengan tulus, sekecil apapun perannya, adalah bagian dari kebesaran negeri ini. Rakyat terdiam, beberapa meneteskan air mata. Mereka tak menyangka seorang raja akan menangis untuk tukang sapu. Tapi itulah bukti bahwa cinta dan kebijaksanaan tidak mengenal pangkat. Sejak hari itu, di setiap sudut istana dipasang ukiran kecil bertuliskan kata-kata Ki Dharma. Sapulah hatimu setiap hari, agar cahaya kebaikan tak tertutup debu kesombongan. Kata-kata itu menjadi semboyan baru kerajaan Adiprana. Setiap pelayan, pejabat, bahkan prajurit diingatkan untuk bekerja, bukan karena takut hukuman, tapi karena cinta terhadap negeri dan sesama. Tahun-tahun berlalu. Raja Adiprana menua, rambutnya mulai memutih. Namun setiap pagi, ia tetap berjalan ke haula utama. Tempat sapu tua Ki Dharma kini disimpan dalam kaca. Ia duduk di sana sendirian, berbicara seolah Ki Dharma masih ada. "Guru, dunia ini makin ramai, tapi kadang aku masih mencari ketenangan yang hanya bisa kudengar dari suara sapumu." Suatu sore, Raja memutuskan untuk menulis sendiri sebuah buku kecil berjudul Pelajaran dari Sapu Tua. Di dalamnya tertulis kisah perjalanan Ki Dharma, bukan sebagai legenda, tapi sebagai panduan moral bagi generasi setelahnya.
Ia menulis dengan tangan sendiri sambil meneteskan air mata di setiap halaman. Ketika buku itu selesai, raja menutupnya dan berdoa. Semoga negeri ini selalu bersih, bukan hanya lantainya, tapi hatinya. Dan malam itu, di bawah cahaya lentera yang lembut, raja berjalan ke haula terakhir kalinya. Ia berlutut di depan sapu tua itu, mencium gagangnya dengan penuh hormat. Terima kasih, Ki Dharma. Engkau tak hanya menyapu lantai istana, engkau menyapu hatiku dari debu kesombongan. Raja menatap ke arah jendela. Bulan purnama bersinar terang, cahayanya jatuh tepat di atas lantai istana, memantul sempurna, bersih, seolah Ki Dharma baru saja lewat. Dan di malam sunyi itu, raja meneteskan air mata. Air mata seorang raja yang belajar bahwa kebesaran sejati bukan di atas tahta, tapi di dalam hati yang mau menunduk.